Lamun fadah haula min syai'in rajim mungkin dunia nanti akan Rabbi firli wal walidayya wal mu'minina amin. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid-dharain amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansaja lan nembangaken sapa as-syaikhu Mbah Yai al-imamu kang dadi pengarep al-ajallu kang agung sapa Syekh Burhanuddin kang dadi bukti patene agama Sahibul Hidayati kang duweni pitutuh syi'ran ansada syi'ran ing siiran liba'dihim kedue sebagiane ulama fasadun nyatane siiran fasadun kabirun alimun mutahadiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku tawilun lahu dunal bakar tawil. Fasadun iku karusaan kabirun kang gedhi apa fasad alimun utai wong alim wong pinter mutahadikun kang randuwe isin sapa alim mutahadikun kang randuwe isin sapa alim. Ini ada satu siiran yang ditembangkan oleh beliau. Fasadun kabirun alimun mutahadikun merupakan sebuah kerusakan besar, keruwetan besar seorang alim yang enggak duwe izin. Di dalam digambarkan alim al-mutahaddik waladzi yaf'alu khilafas syar'i minal af'alir radi'ah wala yubali ayyaftadhiha. Jadi seorang yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai tuntunan dari pekerjaan-pekerjaan rendahan dan dia enggak peduli untuk dimaki. Kalau ada orang yang seperti ini merupakan keruwetan besar. Orang alim nggak duwe izin ngelakoni barang yang nggak sesuai tuntunan dan nggak peduli untuk nggak duwe izin lah bunah. Ya kenapa itu merupakan keruwetan besar? Dia backgroundnya adalah orang alim. Arti orang alim itu ya akan mau ndak mau, sengaja nggak sengaja jadi panutan. Kurang lebihnya sebetulnya seorang alim digambarkan seorang kiai besar ya ndak sampai segitunya. Sampean aja ya tanpa sengaja. Sampean itu misalkan Jumatan di kampung kayak gitu. Sampean wis disawang karo orang-orang di sawang. Dan tanpa sadar sampean itu ditiru. Oh ngono kuwi tok sujud sing pas kuwi. Oh ngono kuwi tok takbir sing pas kuwi. Sampean itu disawang tanpa sengaja gitu. Karena di mata mereka orang awam sampean itu belajar gitu. Dan tanpa sampean minta dan sampean pun tidak maksa mereka menirukan. Ya, padahal sebetulnya sampean itu error lah ini. Makanya ini masalah, ini ruwet ini. Jadi yang backgroundnya santri ora gelem ngaji, sak karepe dhewe, barang wis ngerti barang ra diamalne,
ya, poangga sakar peudele, ya, ini masalah besar. Orang yang nyawang itu menirukan, dikira itu tuntunan, berarti itu permasalahan. Ya. Jadi satu, ya, sebuah kerutan besar adalah orang yang berilmu yang nggak punya malu, jadi nggak melakukan sesuatu tidak sesuai tuntunan agama, ya, dan nggak takut untuk nggak duwe izin untuk, ya, dalam melakukan tadi nggak punya malu, karep-karepe. Ini masalah ya, dia mungkin dalam hati dan bahkan kalau ditanya dia akan bilang kalau aku nggak usah ditiru, mungkin begitu ya, tapi kan orang nggak mesti izin gitu, pokok lihat ditiru gitu aja. Ini repotnya. Jadi tanpa sadar Anda memberikan percontohan yang tidak benar, Anda menyesatkan. Wa akbaru lan iku luwih gedhi minhu tinimbang saking alim mutahadik jahilun utai wong bodho mutanasiku kang ahli ibadah sapa jahil, mutanasiku kang ahli ibadah sapa jahil. Nah, tapi ternyata orang alim punya kesalahan besar seperti itu tadi, meskipun tanpa sadar ditirukan. Nah, ada yang luwih error mana, lebih berat lagi itu orang bodoh ahli ibadah. Ini bahkan akbaru minhu, ini errornya itu bahkan lebih besar. Ya, tampilannya sih ahli ibadah, itu sergap ibadah, ya, tapi bodoh dia. Nah, ini merupakan suatu gambaran bahwasannya, ya, lah sudah ibadah kok tetap salah gitu. Lah, gambaran di mana ya memang sebetulnya nggak mudah, bos. Gitu. Ada aturan mainnya, orang salah-salah saja. Semuanya itu ada caranya, wudhu, sembahyang, haji, puasa, itu ada aturannya. Orang gerbudal aja, gitu loh. Bahkan dikatakan di sini lebih besar, ya, ruwetnya lebih besar. Ya, sekarang Anda yang belum ngerti ya, ada yang belum ngerti, pasti merasa kalau Anda sudah wis sembahyang, wis wudu, sampean rumongsane wis muanut nang pangeran. Gitu. Nah, jero ati sampean itu begitu, merasa sudah manut nang pangeran. Apa maneh sampean sampai mujahadahan, ya, bahkan sampai berdoa dan air mata bercucuran, mesti kayak sampean merasa wis pun gak karu-karuan, sampean itu hamba yang luar biasa kayaknya sampean itu. Sampean mesti merasa seperti itu. Jadi duwong yang ngalor ngidul, aku mau bengi mbuh nyapo ya, aku iso khusuk. Ngono kuwi ya cerita nang ngene kanca-kanca sampean jen tenan aku ya. Iki jen pas tau wenang mau wapan iso tenan. Gemrodos mripatku sampean. Alhamdulillah, sampean masih merasa seperti itu, Wisan. Kayak sudah melayani Tuhan yang kayak gimana, wis pol-polan rasanya itu. Ya, padahal sampean ngerti, kalau itu salah, ya, itu jatuhnya mboten malah menyenangkan, tapi malah gregetan. Ya. Sudah saya pernah menjelaskan dengan sampean, misalkan sampean sendiri, ya, sampean sendiri ini dalam beberapa hal punya catatan, punya selera, iya, gitu loh. Dulu saya ceritakan yang sampean misalkan mie, sampean mie rasanya aja udah yang ini, seleraku yang ini, gitu, yang entah itu ayam bawang atau yang apa gitu misalkan. Loh, bukan yang itu saja sampean wis, loh kok sini gitu, sudah begitu sampean. Terus caranya misalkan, cara bikinnya itu gimana gitu. Dulu saya gambarkan misalkan wong males-malesan ya, biasanya asal-asalan jualan gitu aja, pokok mie digodhog karo banyu wis dhuwur-dhuwurne wis
tok nih gitu aja, terus dia yang melayani sampean ya, dia cuman ngawur-ngawur nih gitu karena sudah merasa melayani sampean kilo pesenanmu, dan dia merasa untuk berhak ngambil uangmu di bayaranmu gitu, dia merasa gitu, padahal sampean tanpa nitenan sampean lihat loh, kurang matang loh, minyak kok mie ini loh, nek mudek kok ora tenanan, aku kak campur tenan, sampean merasa kecewa banget, wis bayar ya, terus apa yang sampean request nggak sesuai permintaan, nek ngeladeni acak-acakan, karena gak niat bakulan, gak usah bakulan karuan ya, mesti begitu hati sampean gitu loh. Itu sampean, ini pangeran bos, ini pangeran, bayangkan gitu loh. Dan kamu nyuruh Tuhan nggak punya selera gitu. Jadi bahkan pangeran itu makanya Tuhan bikin syariat, itu artinya itu adalah the best-nya, itu the best-nya. Kalau duduk itu begini, kalau berjalan itu begini, cara makan itu begini, sama orang tua itu begini, sama anak lebih kecil itu begini, itu semuanya adalah the best-nya. Dan itu selera Tuhan. Gak kayak kamu yang barang-barang acak-acakan, tapi kamu kan gak paham kayak gitu. Pahammu soal urusan gawe mie itu tok toh, mengurutmu untuk itu. Caramu mangan tok gitu. Lah syariat itu intinya semua tatanan yang the best-nya gitu. Sebagai hamba harusnya gimana, ila akhirih gitu loh. Mulai nang kandungan the best-nya gimana, engko nek wis lahir diapakan bagusnya gimana, sampai mlebu kuburan kudune gimana, itu semuanya the best-nya gitu loh. Nah, itu seleranya Tuhan. Sampean kan nggak paham gitu saja gitu loh. Sampean nggak mau tahu tapi gitu loh. Tuhan ingin sembahyang itu yang kayak apa, wudhu itu yang the best kayak, kamu nggak mau tahu, yang penting pokok wudhu gitu kan. Padahal kamu sendiri kalau dilayani acak-acakan gitu piye hatimu jajal. Nah, itu tadi malah gerutu nggak karu-karuan gitu kan. Ya sama gitu. Jadi ini kita yang bodoh dan kita mujahadah, kita merasa kayak tadi sudah melayani Tuhan habis-habisan gitu. Bahkan kamu sampai kamu ceritakan kemana-mana gitu. Rumah kamu sudah luar biasa, padahal nek sampean ngerti banyak kesalahan di dalamnya, itu pangeran gregetan urusan nyawang sampean ini gitu loh. Makanya jahil meskipun mutanasik itu baru minhu gitu loh, enggak malah deket sama Tuhan tapi malah bikin gregetan oleh pangeran gitu loh. Nah, sampean pun seperti itu, enak bocah enggak cocok misalkan sampean, ada orang enggak cocok, entah itu cara bicara, entah itu cara tindak tanduknya apa, nek ngomong kasar atau gimana terserah ya, yang penting sampean dengan bocah itu enggak cocok banget. Misalkan bocah nek ngomong mesti nyamplaki, anggere ana bocah muni mesti didhuwuri, anggere ana bocah muni mesti didhuwuri, ngomongane dhuwur banget, kupingmu sampai gatel anggere nyawang bocah kuwi. Misale ya, kamu punya orang di sekitar kamu yang kayak gitu, omongannya dhuwur yang bikin kupingmu keri kabeh, gatel kabeh. Terus bocah kuwi nyedek terus neng sampean, piye jajal sampean? Panggah moro nang sampean. Sampean piye jajal? Iya loh. Lha ini sama, jahilun mutanasiku ini sama. Pangeran risih nyawang dapurane kaya mora-moro ae. Dan nek ndongeng nang kancane bah aku nek ibu adan saiki ora tambah grugeten pangeran. Bocah. Wis gatel kabeh malah muni kaya ngono kuwi. Nah, itu loh bos, makanya jadi nggak cukup meskipun ahli nyedek neng pangeran, itu nggak cukup, ada aturan. Jadi intinya jahil nggak bisa, bangga salah, bangga meskipun ahli ibadah gitu loh. Hey there, subscribe to my channel and also